ketuban. Emboli cairan ketuban merupakan sindrom di mana setelah sejumlah cairan ketuban memasuki sirkulasi darah maternal, tiba-tiba terjadi gangguan pernafasan yang akut dan syok. 25% wanita yang menderita keadaan ini meninggal dalam waktu 1 jam. Emboli cairan ketuban jarang dijumpai, kemungkinan banyak kasus tidak terdiagnosis yang dibuat adalah syok obstetrik, perdarahan postpartum, atau edema pulmoner akut. Cara masuknya cairan ketuban. 2 tempat utama masuknya cairan ketuban ke dalam sirkulasi darah maternal adalah vena endocervical yang dapat terobek sekalipun pada persalinan normal, dan daerah uteroplasenta. Ruptura uteri meningkat kemungkinan masuknya cairan ketuban. Abruption plasenta merupakan peristiwa yang sering dijumpai. Kejadian ini mendahului atau bersamaan dengan episode emboli. Patofisiologi. Perjalanan cairan amnion memasuki sirkulasi ibu tidak jelas. Mungkin melalui laserasi pada vena endocervicalis selama di atas serviks, sinus vena subplasenta, dan laserasi pada segmen uterus bagian bawah. Kemungkinan saat persalinan, selaput ketuban pecah dan pembuluh darah ibu, terutama vena, terbuka. Akibat tekanan yang tinggi, antara lain karena rasa mulas yang luar biasa, air ketuban beserta komponennya berkemungkinan masuk ke dalam sirkulasi darah. Walaupun cairan amnion dapat masuk sirkulasi darah tanpa mengakibatkan masalah, tapi pada beberapa ibu dapat terjadi respon inflamasi yang mengakibatkan kolaps cepat yang sama dengan syok anafilaksi atau syok sepsis. Tanda dan gejala. Tanda-tanda dan gejala yang menunjukkan kemungkinan emboli cairan ketuban. Yang pertama, tekanan darah turun secara signifikan dengan hilangnya diastolik pada saat pengukuran atau hipotensi. Yang kedua, dyspnea atau batuk. Yang ketiga, sianosis perifer dan perubahan pada membran mukosa akibat dari hipoksia. Yang terakhir, janin dapat turun hingga kurang dari 110 denyut per menit. Jika penurunan ini berlangsung selama 10 menit atau lebih, itu adalah bradykardia, sebuah tingkat 60 bpm atau kurang lebih 3,5 menit mungkin menunjukkan bradykardia terminal. Etiologi dari emboli cairan ketuban. Yang pertama, multiparitas dan usia lebih dari 30 tahun, janin besar intrauteri, kematian janin intrauteri, mekonium dalam cairan ketuban, kontraksi uterus yang kuat, insidensi yang tinggi kelahiran dengan operasi. Cara mengatasi cairan air ketuban. Terapi oksigen untuk membantu ibu bernafas dengan normal dan menjaga pasokan oksigen pada organ-organ vital. Resusitasi jantung paru yang dilakukan bila ibu mengalami henti nafas atau henti jantung. Resusitasi cairan untuk meningkatkan volume darah. Transfusi darah untuk mengganti darah yang hilang akibat perdarahan. Pemberian obat-obatan untuk mengatasi gangguan akibat AV seperti memberikan obat untuk memperkuat fungsi jantung atau menghentikan perdarahan. Kesimpulan, emboli cairan ketuban merupakan sindrom di mana setelah sejumlah cairan ketuban memasuki sirkulasi darah maternal, tiba-tiba terjadi gangguan pernafasan yang akut dan syok. Cara masuknya cairan ketuban. 2 tempat utama masuknya cairan ketuban ke dalam sirkulasi darah maternal adalah vena endocervical yang dapat terobek sekalipun pada persalinan normal, dan daerah uteroplasenta. Ruptura uteri meningkat kemungkinan masuknya cairan ketuban. Abruption plasenta merupakan peristiwa yang sering dijumpai. Kejadian ini mendahului atau bersamaan dengan episode emboli. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar
Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.